berlatar sebuah bengkel mobil yang sudah lama tak beroperasi, setelah sang pemilik tewas oleh berandalan. Sementara pria ini adalah mantan mekanik di sana, yang kini masih berstatus sebagai tahanan penjara atas pembunuhan terhadap si berandalan yang menewaskan majikan bengkelnya tersebut. Pria ini bernama Frankie. Dan perkenalkan juga ini pacarnya, bernama Melissa. Diketahui Frank ini mendapat waktu cuti 24 jam untuk menengok kembali bekas tempat kerjanya, sekaligus menemui Melissa yang konon mereka akan segera melakukan pernikahan jika saatnya nanti Frank sudah resmi dibebaskan. Yeah, I might be able to help you out. What do you need? I'm not sure. Great customer service. About time for me to play. Sebelum kembali lagi ke penjara, Melissa sempat memberi Frank sebuah hadiah, yakni sebuah kalung kesayangan, sekaligus tanda mata agar selama berada di dalam sana, Frank selalu teringat akan Melissa yang pasti akan selalu merindukannya pulang. What's this? Go to work. Kedekatan Frank dengan para petugas lapas memang jelas terlihat, begitu pula dengan semua napi yang sudah sama-sama mengenali sosok baiknya. Namun setelah malam tiba, suasana di sana mendadak berubah. Ketika satu rombongan petugas datang, yang dengan tiba-tiba menjemput paksa Frank untuk dipindahkan ke penjara lain, bernama Gateway. What do you want? Cerita pun berpindah ke lapas baru tersebut, di mana Frank dibuat terkejut oleh bebenguk kepala lapas di sana. Yang sepertinya Frank sudah mengenali dia sebelumnya, yakni Drumgool. Sedangkan kapten polisi yang memimpin pada proses penyebutan terhadap Frank tadi, bernama Samsul, ini orangnya. Di samping karakternya yang terkenal keras, Samsul juga ternyata dikenal sebagai petugas yang bertanggung jawab dan jujur dalam menjalankan tugas dalam hal ini. Ia langsung mengancam Frank untuk tidak berbuat macam-macam jika tak mau berurusan dengannya. You will eat, shower, and take your yard time with Meissner. I am Meissner. Go. Pada suatu saat ketika semua napi dikeluarkan dari selnya masing-masing dalam keadaan masih terborgol, Frank digiring ke sebuah ruangan khusus untuk menghadapi Drumgool. Di mana kita juga diperlihatkan pada seorang napi terkejam, yang kemudian diangkat jabatannya oleh Drumgool menjadi Algojo. Diketahui bahwa rupanya Drumgool ini sangat membenci Frank, dan itu berawal sejak kisah pada 5 tahun lalu, ketika keduanya masih berada pada penjara yang awal. Di mana Drumgool yang kala itu masih menjabat sebagai kepala lapas, harus dimutasi ke penjara dengan tatanan terkacau ini. Karena dianggap telah membiarkan Frank yang sempat kabur dari lapas untuk menghadiri upacara pemakaman ibunya. Berhubung sebentar lagi Frank akan segera dibebaskan, maka dengan segala cara Drumgool pun berusaha untuk bisa membalas sakit hatinya kepada Frank selama waktu menjelang pembebasan tersebut. Di tengah di hari pertama Frank memasuki lapangan penjara, tatapan mata beringas penghuni lapas semua tertuju padanya. Terutama satu bebenguk napi merupakan pesuruh Drumgool bagian lapangan, bernama Weber, ini bentuknya. Ketika terjadi perselisihan dengannya Frank mendapat sedikit pembelaan dari satu napi lain, meski akhirnya Frank tetap dihukum untuk membersihkan semua lantai penjara. Sejalan dengan itu Frank diajak berteman oleh seseorang bernama Dallas, ini orangnya. Lalu diperlihatkanlah gambar denah tentang penjara tersebut, berikut sebuah jalan tikus yang bisa saja mereka gunakan untuk kabur dari sana. Namun Frank sendiri tak menyarankan itu mengingat medan yang sangat berbahaya bagi keselamatan mereka juga. Setelah saling kenal, Frank lantas diajak menemui seorang pengelola bengkel penjara bernama Eclipse.
Harapannya Dallas ingin agar Frank ikut bekerja bersamanya di bengkel tersebut. Namun karena setahu Eclipse bahwa Frank ini adalah yang paling bermasalah, maka ia pun tak mau ambil resiko dan langsung menyuruh Frank pergi saat itu juga. What are you talking about, man? Aren't you the guy who's always... You know, I heard all about you, Leone. Thanks a lot. You made the job anyway, man. Grease under your fingers. Di sisi lain rupanya Melissa telah menyempatkan datang untuk menjenguk Frank. Sambil terheran-heran ia mempertanyakan kenapa Frank dipindahkan ke penjara seperti ini. Sampai-sampai dilarang untuk mendapat kunjungan sama sekali. Saat jam makan siang tiba, Dallas memperkenalkan Frank kepada satu teman bengkel yang dikenal dengan panggilan First. Ketika mereka asyik mengobrol, tiba-tiba saja terjadi sebuah keributan antara sesama napi, yang kemudian memaksa para sipir datang untuk mengatasinya. You always gotta be ready to move first. Obrolan keduanya dilanjutkan sambil berlari-lari kecil, namun tiba-tiba Bitch. I'm gonna get wet. Hey, they're a man short. Hey, you know you got a big mouth. Why don't you keep it shut? ya. Dengan songongnya Weber menantang Frank bermain baseball, yang inti semua itu adalah untuk menciptakan sebuah perkelahian yang nantinya akan ada penambahan masa tahanan Frank itu sendiri. Di sini malah First yang terpancing dan membalas ocehan si Weber hingga membuatnya sangat marah. Untuk meredakan situasi tersebut, maka mau tidak mau Frank harus turun ke lapangan untuk mengikuti permainan baseballnya. When you gonna paint your nails and answer the name bitch? Hey, Fucking tear your ass. Hey, you wanna play? You and I'll play later, you little fuck. Berkali-kali Frank terjatuh akibat serobotan Weber, dan timnya yang memang sengaja ingin membuat dia marah. Melihat permainan yang terlihat semakin tak sehat, maka Eclipse segera turun gunung untuk membantu perlawanan, dan hasilnya tim Weber dapat dikalahkan. F-frames, don't lay down on me now. Come on. Usai menelan kekalahan di lapangan, Weber yang memang telah ditugas sebagai pengacau ini pun lantas menghajar Frank. Bahkan kalung pemberian Melissa pun dijambretnya juga. Sayang ketika penganiayaan itu terjadi tak seorang pun yang berani melerai, karena merasa takut dengan kehadiran sang algojo. Next time I'll watch. Move it! Out! Game is over! Let's go! Berawal dari kejadian kemarin, Eclipse jadi berubah simpati kepada Frank dan menerima dia untuk bergabung di bengkelnya. Semenjak itulah Eclipse lebih mengenal sisi baik dari kepribadian Frank sendiri, sehingga kedekatan di antara mereka berdua pun terjalin semakin akrab. Singkatnya mereka sepakat untuk memperbaiki sebuah mobil antik yang sudah hampir 15 tahun jadi rongsokan. Tak sampai berminggu-minggu mereka berhasil menghidupkannya kembali, dan semua itu adalah berkat otak cemerlang Frank yang diam-diam ternyata seorang mekanik handal. Di saat mekanik lainnya sedang istirahat, First malah bercerita kepada Frank bahwa hingga dia usianya yang sudah 20 tahun lebih belum pernah mengemudi mobil sekalipun. Lalu dengan senang hati Frank bersedia mengajarkannya, meski harus sambil mendorong mobilnya supaya tidak mengundang teguran dari penjara lapas. I hope we don't get a speeding ticket. I hate that. 42nd Street. And then we'll All right. then turn left at 42nd Street. Okay. Baby, wanna come for a ride in my new vehicle? Woo! Tak puas dengan hanya menyetir mobil, First lantas membujuk Frank untuk memulai menyalakan mesinnya, dan kemudian diizinkan untuk itu. Tetapi, tiba-tiba, Let me just hear that engine. Hey, what was that? All right, go on. 10 seconds. Sorry, Frank. ya, para penjaga lapas yang akhirnya mengetahui aktivitas mereka langsung menembaki mobil tersebut, bahkan karena dianggap sebagai biang kerok. Frank dijatuhi hukuman isolasi selama 6 minggu. Leone 510. Face the camera. Selama itu Frank hampir setiap hari mendapat penyiksaan dari para petugas, yang notabene masih orang-orangnya drum goal juga. Kecuali ada satu sipir yang nekat melaporkan perlakuan mereka tersebut, sehingga dengan cepat Samsul mengeluarkan Frank dari sana. Does the warden hate him enough to kill him? Because I have so much of the cons. Whose side are you? Put your face, you fat piece of shit. Go on. Remember what? Setibanya di dalam sel semula,
Frank dikejutkan dengan setumpuk surat, di mana rupanya surat demi surat ini telah dikumpulkan si petugas, pada setiap kali Melissa datang membawanya. Sebagai perwakilan dia tak pernah diberi kesempatan untuk bertemu kekasihnya walau sedikit pun. Don't forget to check your bed. 3 minggu menjelang hari kebebasan Frank kembali ke bengkel, di sana ia diminta tim yang lain untuk memperbaiki mobilnya lagi. Namun menurut Frank semua itu akan sia-sia karena ujung-ujungnya Drumgool akan menghancurkannya juga. Sedangkan untuk saat ini Frank hanya ingin fokus melewati masa tahanannya dengan baik. What are we gonna do about it? You think this is your car? This ain't your car. Let it go, first base. Letting You're his too! Mengetahui Frank telah dibebaskan dari hukuman isolasi, Drumgool lantas memarahi Weber yang dianggap tak becus mengurusnya. Dari itu Weber dituntut untuk terus memancing keributan dengan Frank, dengan tujuan supaya Drumgool dapat alasan yang lebih kuat untuk tetap memenjarakan lebih lama lagi. Dalam rangka tersebut Weber berusaha mencari celah untuk membuat emosi Frank benar-benar terpancing, termasuk salah satu siasatnya adalah dengan memperalat petugas agar menyuruh Frank untuk membersihkan sebuah ruangan yang jelas-jelas tidak ada kotornya sama sekali. You're on the wrong detail. Get out of here, man. All bets are off. I'll pay up later. Nah disitulah pasukan Weber menjalankan rencana jahatnya, di mana Verst yang hanya seorang diri pun lantas dihajar habis-habisan hingga tewas di tempat itu juga. Frank yang datang terlambat menyaksikan kenyataan ini, dengan tatapan sedih bercampur amarah, mengingat kedekatan dengan Verst yang sudah seperti adik sendiri. Lalu diambilnya sebatang besi dan langsung mencari Weber untuk dibunuh, sebagai imbalan atas perbuatannya tersebut. Dan ketika Weber berhasil dibuat tak berdaya, Frank akhirnya sadar bahwa ini adalah jebakan Drumgool. Supaya ia mendapat hukuman yang lebih berat, dari situ maka Frank pun memilih untuk mengurungkan niatnya. Namun, tiba-tiba, ya, seseorang menusuknya dari arah belakang, hingga tak sadarkan diri. Dalam beberapa hari Frank harus terbaring di ranjang klinik untuk perawatan lukanya, dan betapa kagetnya ia ketika melihat kedatangan Melissa, yang pada akhirnya diberi akses untuk bisa bertemu langsung dengannya. Okay, look into the light. All like that? Don't worry about it. Time's up. The warden said half an hour. Walau hanya sekejap pertemuan itu sangat berarti bagi Frank dan cukup membuat penyembuhannya terasa berjalan lebih cepat. Namun setelah itu ia dikejutkan dengan kedatangan seorang napi yang akan dibebaskan pada hari esok, di mana ia mengaku telah diperintahkan untuk memperkosa dan membunuh seseorang yang tak lain adalah Melissa. You don't know me, Frank, but I know you. An extra 100 every time she screams. You touching your dead! Hey, man! Teringat apa yang pernah dikatakan Dallas soal jalan tikusnya, maka Frank pun lantas meminta dituntunnya melewati jalan tersebut, agar ia bisa keluar dari penjara pada malam itu juga. Tapi sayang rupanya Dallas telah mengkhianati Frank, karena tergiur oleh janji akan dibebaskan oleh Drumgool. Yang padahal semua tahu bahwa janji-janji seorang pejabat hanyalah bohong belaka. Right on schedule, Frank. Kecewa karena telah dibohongi, Dallas pun memutuskan untuk berontak terhadap Drumgool. Namun apa mau dikata yang ada dia malah lebih dulu dikeroyok para petugas, sampai akhirnya ia pun tewas termakan oleh kebodohannya sendiri. Oh, look, I came through, goddamn! Keep it up. Di sisi lain Frank diseret petugas untuk kemudian disiksa dengan semburan uap panas, tetapi di sini Frank benar-benar bangkit melakukan perlawanan dan satu persatu petugas pun berhasil dihabisinya. Sebelum kemudian dia melanjutkan pelariannya menuju atap penjara. Untuk para petugas yang masih tersisa terus berupaya menangkapnya lagi. Sampai pada titik,
di mana mereka benar-benar merasa kewalahan setelah Fran menjadikan mereka tersesat dan kehilangan jejak, dan I'm not gonna spend my life good of good out. ya, secara mengejutkan Frank muncul di belakang drum goal, lalu menyekapnya. Shut up. You recognize that chair? Tepat di sebuah ruangan eksekusi yang sebelumnya Frank juga sempat digelandang ke ruangan tersebut, di hadapan mata para petugas ia lantas mengikat tangannya pada sebuah tuas saklar. Di mana jika ada petugas yang berani menembaknya, maka secara otomatis drum goal pun akan mati oleh sengatan listriknya. You set me up. You set everything up! Di saat petugas tetap diam tanpa tindakan apapun, maka di situ Frank mendesak drum goal agar mengakui bahwa dialah dalang dibalik kematian First, termasuk semua kekacauan lain yang telah terjadi di sana. Karena takut terhadap ancamannya, akhirnya drum goal pun jujur atas semua kebusukannya di hadapan Kapten Samsul. I came here for Everything that he said was true. Dengan pengakuan tersebut, akhirnya drum goal pun ditetapkan sebagai penjahat yang layak mendapat hukuman berat. Sementara itu Frank masih harus menunggu 3 minggu lagi, menjelang hari ia akan kembali berjumpa Melissa sang kekasih tanpa terbatas ruang dan waktu. Yes, sir. I said take him to the hall. What are you doing? Moving. Tidak terasa waktu 3 minggu pun berlalu semua napi penjara Gateway berkumpul, turut merasakan kegembiraan Frank yang hari itu divonis bebas dari semua tuntutan hukumnya. Meski di sisi lain Eclipse tentu akan merasa sangat kehilangan, karena harus merelakan sahabatnya pergi lebih dulu. Di penghujung cerita terlihat Frank diantar Kapten Samsul menuju gerbang keluar, di mana Melissa sudah siap menyambutnya di sana. Dan keduanya pun bergegas pergi dengan membawa berjuta kebahagiaan yang sesaat lagi akan mereka langsungkan ke jenjang pernikahan.